Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue putu dari tepung beras kering. Walaupun terbuat dari tepung beras kering, tapi teksturnya bisa empuk, lembut, menul-menul, dan ringan. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 150 gram tepung beras putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 75 ml air hangat. 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 lembar daun pandan, ini kita cuci bersih, lalu kita keringkan dengan lap bersih. Lalu kita potong-potong jadi beberapa bagian. Langkah pertama, campur air dengan garamnya. Lalu ini kita aduk sampai garamnya ini betul-betul larut. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil kita aduk sampai tercampur rata. Jadi airnya ini kita masukkan secara bertahap ya, sambil kita aduk sampai nanti membentuk adonan yang bergerindil. Jadi hasilnya adonannya ini berderai seperti ini. Lalu ini kita saring. Saya menggunakan saringan seperti ini. Pilih yang lubangnya ini tidak terlalu halus ya, supaya nanti tepungnya ini bisa turun atau keluar. Ini kita saring sambil kita tekan-tekan. Ini kita tekan-tekan ya. Pastikan semua tepungnya ini tersaring ya. Jadi kalau ada bagian yang menggumpal, kita tekan-tekan. Kemudian ini kita letakkan ke dalam loyang atau wadah apapun. Ini saya menggunakan loyang tanpa dioles. Lalu ini kita tambahkan daun pandan supaya nanti wangi, tidak ampek. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 15 hingga 20 menit sampai nanti tepungnya ini berubah warnanya. Jadi butiran-butiran tidak melekat. Masukkan tepung ke dalam panci pengukus yang sudah mendidih airnya. Lalu ini kita tutup. Jangan lupa tutupnya kita bungkus dengan serbet bersih supaya tidak ketetesan air. Kita kukus kurang lebih selama 15 hingga 20 menit dengan menggunakan api cenderung sedang. Bahan berikutnya 30 gram tepung beras putih, 75 ml air, 50 gram gula merah. Pilih gula merah yang kualitasnya bagus karena kadang-kadang di pasaran dicampur dengan tepung ataupun garam. Ini kita sisir kasar. Kemudian untuk mencetaknya saya menggunakan cetakan putu bambu. Ini saya beli di all shop ya. Jadi satu set itu terdiri dari tabungnya ini, kemudian alasnya dan penyodoknya. Kalau misalkan kita tidak punya cetakan seperti ini, boleh menggunakan cetakan kue talam dari plastik, lalu kita olesi dengan sedikit minyak supaya nanti gampang lepasnya. Ini cetakan kita rendam dalam air.
Setelah kita kukus selama kurang lebih 15 hingga 20 menit, lalu ini kita aduk-aduk ya. Kita buang daun pandannya. Ini masih dalam keadaan panas. Aduk sambil kita tekan-tekan supaya gampang berderai. Pastikan tidak ada bagian yang menggumpal. Jadi hasilnya itu berderai seperti ini, tapi ini tidak lengket di tangan. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Mengaduknya ringan-ringan aja, jangan ditekan. Setelah tercampur rata, lalu masukkan tepungnya. Lalu kita aduk sampai rata. Fungsi tepungnya ini untuk merekatkan antara adonan yang sudah matang dengan airnya. Kemudian supaya nanti hasil putunya ini teksturnya bisa lembut, maka butiran-butiran ini kita lembabkan dengan air dengan cara kita semprot ya. Saya lebih senang menggunakan semprotan seperti ini. Ini kita semprot permukaannya secukupnya sampai lembab, jangan terlalu cair. Baru kemudian kita kerok permukaannya, kita masukkan ke dalam cetakannya. Cara mencetaknya, ambil alasnya, lalu letakkan tabungnya, kemudian kita masukkan adonannya dengan menggunakan sendok teh, separuhnya dulu, lalu masukkan gula merahnya, jangan terlalu banyak, baru kita tutup dengan adonannya sampai penuh. Tidak perlu dipadatkan ya, supaya nanti hasilnya bisa menul-menul. Langsung kita letakkan di panci pengukusnya ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kalau misalkan kita tidak punya semprotan, bisa ya kita lembabkan dengan cara diperciki air. Tapi kita harus pinter-pinter kasih airnya, jangan sampai terlalu kelembian. Tapi kalau pakai semprotan ini bisa rata. Setiap permukaannya terlihat kurang lembab, ini kita semprot lagi ya sebelum kita masukkan ke dalam cetakannya, supaya nanti teksturnya betul-betul lembut. Lalu ini kita kukus sampai matang, kurang lebih selama 15 menit. Ini sudah matang, lalu kita angkat. Lalu ini kita biarkan agak suam, baru kemudian kita keluarkan dari cetakannya dengan cara kita dorong pakai penyodoknya ini. Bahan berikutnya, bahan untuk taburannya, 50 gram kelapa agak muda, ini kita parut. 1/8 sendok teh garam halus. Kedua bahan ini kita campur jadi satu sampai betul-betul rata. Lalu ini kita kukus kurang lebih selama 10 menit supaya tidak gampang basi. Nah, ini hasilnya kue putu yang sudah jadi. Walaupun ini terbuat dari tepung beras kering, tapi hasilnya bisa lembut, ringan, dan menul-menul. Walaupun dalam keadaan dingin, tapi tetap bisa empuk. Kita sajikan dengan kelapa parut. Kalau kita suka, kita bisa taburi juga dengan sedikit gula pasir. Kita lihat teksturnya ini lembut ya, menul-menul. Ini tidak padat, kalau dingin tetap empuk ya.
Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, sewaktu kita membuat adonan, pastikan air kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam tepungnya sambil kita aduk-aduk ringan sampai membentuk butiran-butiran halus. Lalu kita saring dengan menggunakan saringan yang lubangnya tidak terlalu halus supaya tepungnya bisa gampang keluar atau turun. Kemudian setelah adonan tepung kita kukus, pastikan air kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk ringan-ringan sampai tercampur rata. Lalu masukkan tepungnya, fungsinya supaya ini nanti bisa jadi bahan perekatnya. Yang kedua, adonan tepung kita kukus jangan sampai terkena air. Jadi sebaiknya tutup pengukusnya ini kita bungkus dengan serbet bersih. Yang ketiga, sebelum adonan kita cetak, supaya nanti hasil putunya ini bisa empuk dan teksturnya lembut, maka lembabkan terlebih dahulu tepungnya. Dengan cara semprotkan air secukupnya sampai permukaan adonan tepung terlihat lembab. Jangan terlalu banyak supaya tidak terlalu lembek. Kalau misalkan kita tidak punya semprotan air, bisa juga kita percik-percikkan airnya, tapi kadang-kadang tidak merata. Jadi sebaiknya kita menggunakan semprotan air supaya nanti airnya ini bisa merata. Kemudian setiap kali permukaan adonan terlihat kering, selalu kita lembabkan terlebih dahulu sebelum kita cetak. Kalau misalkan hasil akhirnya kurang menyatu, masih agak ambyar, itu berarti adonan tepungnya sebelum kita cetak kurang lembab, kurang air. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue putu yang terbuat dari tepung beras kering, tapi hasilnya tetap empuk, ringan, dan menul-menul untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.